Selamat berjumpa kembali dalam channel Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Penting ini untuk hidup kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit mengenai keputusan etis. Jadi keputusan yang berdasarkan etika. Etis ini sangat filosofis. Etika itu, filsafat etika itu sangat penting dalam berperilaku. Oke. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit orang itu harus mengambil keputusan. Jadi setiap saat orang itu harus mengambil keputusan. Kalau orang sudah tidak mengambil keputusan, berarti orang itu sudah mati, sudah tidak lagi bernyawa. Nah, memang ada keputusan yang sederhana. Misalnya mau makan apa ya hari ini, mau makan sate atau mau makan bakso atau mau makan apa. Nah, ini keputusan yang sederhana. Tentu tidak perlu keputusan ini keputusan etika. Bahkan itu tanpa pikir kita, hampir refleks sifatnya. Dan ternyata di dalam kehidupan ini itu 80% kehidupan kita itu ditentukan oleh keputusan-keputusan yang sifatnya itu di bawah sadar, refleks. Mau jalan kaki misalnya, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, nah, itu sudah kita tidak berpikir. Nah, kita pun coba kalau kita perhatikan pada waktu kita belajar nyetir mobil gitu ya, itu diajak ngomong aja, wah ntar dulu, tegang, lihat ke depan, apa kenceng matanya, itu nggak konsentrasi, betul-betul alert gitu, nggak mau diganggu sama sekali. Kiri kanan hampir nggak tahu, ya depan aja, plus mikirnya ini bagaimana nih, kopling, persneling dan sebagainya. Tapi coba begitu sudah lancar, istrinya di sampingnya sambil nyetir, sambil ngoceh, sambil ngobrol, santai aja, tenang. Kan, lihat tuh, cewek cantik, bisa kelihatan. Jadi perhatiannya bisa terpecah. Nah, inilah yang sudah masuk ke wilayah refleksi. Coba kita bayangkan seorang bayi neonatus, bayi yang baru lahir, dia itu menetek ke ibunya, itu refleks sifatnya, tanpa dilatih, tanpa berpikir, naluri semata. Begitu udah dicoba biasa sama bidannya, dikasih kasa dengan alkohol yang dingin itu, tempelkan ke pipinya, atau mulai dia terkejut itu, mulai bernapas dia, mulai tarik napas panjang, mulai menyadari lingkungannya, coba tempelkan ke mame, ke buah dada ibunya. Begitu merasa ada papila mame, puting mame dari mamanya, langsung dia sedot, tanpa ada pelatihan, tanpa ada training, otomatis dia bisa melakukan itu. Nah, itulah keputusan-keputusan yang sifatnya sangat sederhana, itu akan dilakukan secara refleksi. Tapi untuk keputusan-keputusan yang penting, harus dengan keputusan etis, harus berdasarkan keputusan filosofis, keputusan yang bertanggung jawab, penuh pertimbangan. Mau memilih profesi, milih jodoh, milih tempat tinggal, milih partai,
dan sebagainya. Itu harus dipikirkan matang-matang. Saya pakai ilustrasi keputusan penting ikut partai. Ya, mungkin agak ekstrim, tapi ini supaya mudah diingat saja. Suatu saat Mukidi nyalon jadi presiden dari partai surgawi tanpa pemikiran yang dalam. Dia pikir, wah jadi presiden ini mantap, wah, fasilitas enak, nama tenar, semuanya gua dapat atur gitu. Nah, dia panggil temannya Agus. Agus ditawari sebagai menteri dalam negeri. Gus, gimana? Ikut aku lah, partai ini nyalon, nanti yuk menteri dalam negeri. Wes, beres wes. Tanpa banyak pikir, dalam benaknya itu pikirannya gaji besar, fasilitas mewah, nama besar, langsung bilang oke bos. Wah, mantap dia, kepala udah besar dia. Demikian juga teman lainnya, Bambang, dipanggil, Bang, aku mau nyalon presiden dari partai kita ini, nanti jadi menteri luar negeri lah. Wah, dia pikir dalam-dalam. Dia konsultasi sama para ahli yang tahu persis tentang partainya, teman dekat, baca buku, cari referensi, diskusi sama keluarga. Setelah mendalam dia berpikir, akhirnya dia bilang, oke, saya terima dengan segala konsekuensi, saya bertanggung jawab. Ternyata Mukidi kalah dalam pemilihan dan bahkan harus menjalani hukuman gantung karena partainya diputus pengadilan sebagai partai terlarang. Nah, pas begitu saatnya Mukidi maju ke tiang gantungan dengan gontai, penuh kemarahan, caci maki keluar semua dari mulutnya. Dan leher terjerat, meninggal dia. Demikian juga Agus maju ke tiang gantungan sambil ngomen-ngomen, apa ini, katanya menteri dalam negeri, ujungnya begini, tiang gantungan, mampus lah aku. Dan leher terjerat, meninggal dia. Nah, kita perhatikan sekarang Bambang, dia maju ke tiang gantungan dengan tegar, dengan gagah, tidak ada penyesalan sama sekali, dan bahkan meneriakkan yel-yel, hidup partaiku, berulang-ulang. Dan leher terjerat, meninggal juga. Nah, coba sekarang dari kasus ini kita bisa lihat apa beda Mukidi, Agus sama Bambang. Nah, keputusan etis itulah didasari tanggung jawab, penuh informasi yang benar setidak-tidaknya saat itu. Perkara 10 tahun kemudian berbeda kondisinya, jangan dibandingkan, sudah berbeda waktunya. Nah, secara etika direnungkan dalam-dalam oleh Bambang, maka dia tidak pernah ada terbersit rasa penyesalan di kemudian hari. Coba kita perhatikan Agus yang keputusannya adalah keputusan non-etik, sama sekali tidak berdasar pada pertanggungjawaban sebagai seorang pribadi yang bebas bertanggung jawab, penuh penyesalan, maki-maki, cacian, meninggal. Nah, inilah kira-kira keputusan etis itu perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang setiap saat itu harus kita lakukan, harus kita jalani.
kita harus mengambil posisi iya atau tidak, tapi kembali lagi secara etis. Hal yang penting perlu keputusan etis sebagai landasan agar di kemudian hari tidak terjadi penyesalan. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.